Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkumpul kembali dengan kaumnya di dalam pertemuan yang lain. Lalu ia melihat bulan yang terbit dari balik ufuk dan memecah kegelapan malam dengan cahayanya yang indah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inilah Tuhanku." Namun bulan itu pun menghilang dari pandangan mereka. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jikalau Tuhanku yang telah menciptakan aku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat." Pada hari berikutnya, matahari terbit dan tampak menyala-nyala di ufuk timur. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku, dia lebih besar daripada bintang dan bulan." Akan tetapi, tatkala matahari itu menghilang, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa ia berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka, bahwa bintang-bintang dan bulan yang tampak kemudian menghilang pastilah mempunyai pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan kembali membahas bagaimana kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajarkan ketauhidan terhadap kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian sejarah telah mengungkapkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa orang-orang yang mempertuhankan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan kaumnya tentang sesembahan-sesembahan mereka yang sesat itu. Di antaranya adalah dialog yang menerangkan batalnya penyembahan terhadap bintang-bintang, matahari, dan bulan, serta menunjukkan bahwa yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana yang diceritakan dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagian dari rahasia-rahasia kekuasaannya, agar Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang yakin dan mendalami keimanannya, serta dapat menegakkan argumentasinya terhadap kaum yang menyembah berhala-berhala itu. Ketika malam mulai tiba dan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di antara kumpulan kaumnya yang sedang bercakap-cakap, mereka melihat salah satu di antara bintang-bintang yang mereka sembah itu berkilau di langit yang begitu luas. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inilah Tuhanku," dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sependapat dengan tuhan-tuhan kaumnya. Akan tetapi bintang ini tidak tampak pada siang hari dan menghilang begitu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, ia tidak beriman kepada sesuatu sesembahan yang tampak lalu menghilang pada siang hari. Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan gaya bahasa yang bijaksana dalam menyeru dakwah kepada kebenaran atas kaumnya. Ia tidak menghina sesembahan-sesembahan kaumnya dan tidak menganggap mereka bodoh atas keyakinan-keyakinan mereka, sehingga mereka tidak memusuhinya dan tidak menutup telinga-telinganya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam atas argumentasi yang disampaikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menemani mereka supaya didapatkan suatu keteguhan hati mereka agar seruan dakwahnya dapat menyentuh jiwa mereka yang sesat selama ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkumpul kembali dengan kaumnya di dalam pertemuan yang lain. Lalu ia melihat bulan yang terbit dari balik ufuk dan memecah kegelapan malam dengan cahayanya yang indah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inilah Tuhanku." Namun bulan itu pun menghilang dari pandangan mereka.
Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jikalau Tuhanku yang telah menciptakan aku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat." Pada hari berikutnya, matahari terbit dan tampak menyala-nyala di ufuk timur. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku, dia lebih besar daripada bintang dan bulan." Akan tetapi, tatkala matahari itu menghilang, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa ia berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka, bahwa bintang-bintang dan bulan yang tampak kemudian menghilang pastilah mempunyai pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku menghadapkan tujuanku untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang telah menciptakan langit dan bumi, sambil meninggalkan kesesatan dan sesembahan kaum yang batil, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain." Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat penyembahan terhadap bulan di kota Ur, dan bulan itu diberi nama Nanar. Pada masanya, matahari juga disembah oleh kaumnya dan dinamakan dengan Syams. Selain itu, juga terdapat penyembahan terhadap planet bunga yang disebut dengan istilah Esther, dan penyembahan terhadap planet Mars. Al-Quran menunjukkan fakta-fakta sejarah yang benar melalui perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu di antara berita-berita gaib yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu ilahi. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat seorang raja yang bernama Namrud. Ia mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian sampailah kepada Namrud berita tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu raja itu sombong dan penasaran, lalu mengutus orang-orangnya untuk mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terjadilah dialog di antara keduanya sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran kepada kita. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tuhannya yang telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sifat-sifat Tuhan yang layak untuk disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhannya adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia yang maha suci, yang menjadikan kehidupan, dan dialah yang bisa merenggut kehidupan pula dengan seketika. Akan tetapi Raja Namrud yang sombong menjawab, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Bagaimana kamu dapat melakukan hal itu?" Lalu Raja Namrud berkata, "Aku mengambil dua orang yang berhak dibunuh, kemudian aku membunuh salah seorang di antara keduanya. Dengan demikian, maka aku telah mematikannya. Dan aku memberi maaf dan pengampunan kepada yang satu lagi, maka dengan demikian aku telah menghidupkannya." Raja Namrud mengaku-ngaku bahwa dia adalah sekutu Allah Subhanahu wa taala. Padahal persekutuan itu mengharuskan adanya persamaan di dalam kekuasaan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Raja Namrud untuk merubah perjalanan matahari dengan menerbitkannya dari arah barat dan menenggelamkannya pada arah timur. Akan tetapi Raja Namrud yang angkuh dan congkak itu tidak dapat melakukannya. Ia hanya terdiam dan membisu semata. Sesungguhnya tidaklah diragukan lagi bahwa kejadian ini adalah kemenangan ilmiah bagi Al-Quran yang telah mereka ragukan. Karena semenjak 14 abad yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di dalam lingkungan yang rajanya mengaku sebagai Tuhan, akan tetapi tidak dapat bertindak selayaknya Tuhan Rabbul Alamin. Ini adalah suatu bukti yang nyata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu ilahi. Sebagian kaum Nabi Ibrahim alaihissalam terus-menerus mengimani kepercayaan dari nenek moyang mereka, dan dengan lemahnya keimanan yang ada pada diri mereka mengakibatkan pengingkaran terhadap jalan yang benar. Di dalam beberapa ayat, Al-Quran telah memberikan penolakan terhadap orang-orang yang ragu, yang memustahilkan terjadinya hari kiamat yang pasti akan datang. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka sebagaimana dia telah menciptakan manusia, dia pun yang paling berkuasa untuk menghidupkan kembali pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melihat secara jelas bagaimana menghidupkan
orang-orang yang telah mati agar hatinya menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonannya lalu memperlihatkan kekuasaannya kepadanya. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran kepada kita. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu belum percaya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu. Kemudian letakkanlah tiap-tiap ekor daripadanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepada kamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang yang ragu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia hanya ingin membuktikan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lemah untuk melakukan segala sesuatu terhadap hal apapun. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu dahsyat dan menjadi pelajaran penting bagi kita agar terus-menerus meyakini dan mempercayai atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua dari kita dilahirkan, dimatikan, lalu akan dihidupkan kembali pada hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, wallahu alam biswab.